Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nurfauziah dari semester 6 kelas A. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit banyak mengenai kesan pesan saya selama pembelajaran di rumah melalui sosial media atau jejaring sosial, atau bisa disebut juga dengan evaluasi e-learning. Sebelum saya mulai menceritakan keluh kesah saya selama ini, terlebih dahulu saya akan membacakan surat-surat pendek, yaitu surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, saya telah selesai membaca surat-surat pendek yang sebenarnya memang ditugaskan untuk membacanya, tapi memang kita wajib ya untuk membaca Al-Quran. Nah, sesuai apa yang saya telah sampaikan tadi, saya di sini akan menyampaikan mengenai evaluasi atau keluh kesah saya ya selama pembelajaran di rumah melalui jejaring sosial ini. Sebenarnya menurut saya sendiri ada sisi baik dan sisi buruk. Bukan sisi buruk. Maksudnya bukan dalam hal yang memang buruk ya, tetapi negatifnya gitu ya. Tapi sama aja ya. Nah, sisi baiknya, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai sisi baik selama saya belajar di rumah melalui jaring sosial ini. Mungkin saya tidak sisi baiknya adalah saya tidak usah pergi ke kampus untuk belajar. Sebenarnya itu bisa dibilang sisi baik atau sisi buruk sih. Selain saya tidak usah pergi ke kampus, mungkin sisi baiknya juga kita cukup diam di rumah. Dengan diam di rumah saya bisa selain saya bisa belajar di rumah, hanya belajar lewat sosial media, duduk manis, saya mungkin bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak juga. Saya tidak usah capek-capek pergi ke kampus. Selain itu juga tidak usah mengeluarkan tenaga yang lebih untuk pergi ke kampus, terutama karena biasanya sebelum terjadinya masa pandemik ini, mungkin orang-orang yang sekolah atau belajar itu harus pergi ke sekolahnya, ke kampusnya untuk belajar. Nah, kali ini hal yang beda saya rasakan, yaitu dengan diam di rumah saja saya bisa
saya bisa belajar, saya masih bisa bertatap muka dengan teman-teman, dengan dosen melalui sosial media. Nah, tapi memang selain ada sisi baik, pasti ada sisi buruk atau negatifnya kita belajar melalui sosial media, di mana yang saya rasakan ini pengalaman saya sendiri ya. Yang saya rasakan selama pembelajaran ini mungkin lebih ke waktu saya dalam memanage tugas-tugas yang berdatangan masuk gitu. Kalau misalnya dalam perkuliahan biasa kita saat sebelum terjadi pandemik ini biasanya kita kuliah biasa mendapatkan materi dari dosen langsung bertatap muka dan bertemu dengan teman-teman langsung. Kali ini tugas atau materi-materi yang diberikan yaitu lewat sosial media ini sedikit menghambat saya karena memang mungkin saya yang kurang bisa memanage waktu dalam mengerjakan tugas karena suka terhambat oleh waktu itu, karena tidak setiap saat saya memegang handphone, tidak setiap saat saya mengecek handphone. Jadi terlebih saya suka tidak mengetahui, suka terlambat mengetahui tugas-tugas yang masuk ataupun materi-materi yang masuk untuk kelas online. Dan itu sih sisi negatifnya. Selain itu mungkin itu saja sisi negatif kurang lebihnya. Sisi positifnya banyak sih sebenarnya. Selain kita nggak butuh tenaga lebih buat datang ke kampus, mungkin uang jajan pun berkurang karena tapi memang sekarang berkurang karena sekarang lagi bulan puasa, jadi nggak berkurang sih, sama aja sih ya. Mungkin itu sisi baik dan sisi buruknya dari saya ya. Evaluasinya mengenai pembelajaran online ini mungkin bagi dosen-dosen atau teman-teman yang ada di rumah, kalian sehat-sehat terus, jaga kesehatannya, dan jika ingin mengirim tugas pastikan itu di jam kuliah dan jangan memberi deadline yang terburu-buru. Mungkin itu saja dari saya. Saya tidak tahu akan membicarakan apa lagi karena banyak sekali manfaat yang saya dapatkan terutama dalam masa pandemik ini. Semoga kalian yang di rumah bisa menjaga kesehatan kalian, dijauhi dari segala macam penyakit. Jangan lupa di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, alangkah baiknya saya memohon maaf kepada semua teman-teman dan kepada semua dosen, terutama dosen matkul sosiolinguistik, karena ini video dalam tugas mata kuliah sosiolinguistik. Mohon maaf apabila saya banyak salah, ada perlakuan yang tidak baik dari saya, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.